بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعكم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Kemudian di halaman 92 kita jelaskan beberapa etika bagi orang yang ingin berkurban. Ya, tentunya etika-etika ini diterangkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan dasar tuntunannya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ummu Salamah bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza ra'aitum hilala dzil hijjah wa arada ahadukum an yudhhi falyumsik an sya'rihi wa afarihi." Dalam sebuah riwayat, "Idza dakhalatil 'ashr wa arada ahadukum an yudhhi fala yamassa min sya'rihi wa basharihi syai'a." Kata beliau, apabila kalian telah melihat hilal Dzulhijjah, yaitu apabila bulan Dzulhijjah sudah masuk dan salah seorang dari kalian berkehendak untuk menyembelih kurban, hendaknya dia menahan rambut dan kuku-kukunya. Di riwayat yang lain, apabila 10 hari awal Dzulhijjah telah masuk dan salah seorang di antara kalian berkehendak untuk menyembelih kurban, janganlah ia menyentuh suatu apapun dari rambut dan kulitnya. Jadi ini dua hadis yang merupakan dasar tuntunan dalam etika bagi orang yang berkurban. Dua hadis ini saya simpulkan darinya 7 rincian. Yang pertama, bila Dzulhijjah telah masuk dan seorang berkeinginan untuk menyembelih hewan kurban, dia tidak diperbolehkan untuk memotong, mencukur dan mengambil rambut, kuku dan kulitnya hingga selesai menyembelih kurbannya. Ini ketentuan yang pertama. Ketentuan yang kedua, bila seorang akan menyembelih lebih dari seekor kurban, ya, jadi misalnya ada seorang berkurban 2 ekor kambing, ya, masuk Dzulhijjah, dia tidak boleh memotong rambut, kulit, ya, mencabut kulitnya ataupun memotong kukunya. Maka yang dia lakukan adalah menunggu sampai dia menyembelih. Kalau dia punya 2 ekor hewan kurban, penyembelihan terhadap hewan kurban yang pertama itu sudah menggugurkan larangan. Jadi dia sudah bebas dari larangan ketika dia menyembelih. Ya, sebab Nabi menyebutkan batasan sampai dia menyembelih, dan penyembelihan terhadap hewan pertama itu sudah masuk dalam kategori dia berudhiyah, menyembelih. Kemudian yang kedua, larangan di dalam hadis ini bersifat haram menurut pendapat yang lebih kuat di kalangan para ulama. Sebab asal kaidah dalam fikih, al-aslu fin nawahi tufidu at-tahrim. Asal dalam larangan memberikan makna pengharaman. Dan di sini Nabi melarang untuk menyentuh kulit dan kuku. Demikian pula memotong rambut, tidak boleh. Maka larangan di sini bersifat pengharaman. Karena itu barang siapa yang melanggar dengan sengaja, dia berdosa. Dia harus bertobat dan memohon ampun kepada Allah. Kemudian yang keempat, larangan dalam hadis ini berkaitan dengan kesengajaan. Jadi kalau misalnya ada orang yang mencukur rambutnya atau mencabut rambutnya, memotong kukunya atau mencabut kulitnya, ya, dalam keadaan dia lupa atau dia tidak tahu hukum dan ketentuan, maka ini tidak ada masalah, tidak ada dosa baginya, ya, karena ini di luar kesengajaan. Sebab Nabi di sini di dalam hadis, ya, menyandarkan kepada kesengajaan. Dan ada hadis umum, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah yarfa'u an ummati al-khata wa nisyan wa mastukrihu alaih."
Sungguhnya Allah mengangkat dari umatku kesalahan dan kelupaan serta sesuatu yang dipaksakan terhadap mereka. Kemudian yang kelima, hadits di atas itu tidak disebutkan tentang fidyah atau kafarah. Ya, kalau misalnya ada yang mencukur rambutnya, tidak ada kafarahnya, tidak ada fidyahnya. Berbeda dengan orang yang haji. Orang yang haji kapan dia melanggar larangan? Pada saat manasik, dia mencukur rambutnya, mencabut dari kulitnya dengan sengaja, maka dia bayar kafarah atau membayar dam. Iya. Tapi untuk ini tidak ada, sebab Nabi tidak menyebutkan ya, fidyah dan kafarah. Kemudian sabda beliau, dan salah seorang dari kalian berkehendak untuk menyembelih. Ya, jadi larangan ini ditujukan khusus bagi orang yang akan berkurban. Ya. Adapun bila seorang ingin berkurban, seorang perempuan misalnya berkurban, dia tidak mau menyembelih sendiri, tapi dia serahkan kepada orang lain menyembelih, maka yang kena larangan perempuan yang akan berkurban ini, bukan orang yang apa? Yang diwakili. Ya, jelas ya? Saya ingin berkurban. Kebetulan saya ada di kota lain. Saya titip kepada seorang untuk mewakili saya, untuk membeli hewan kurbannya dan dia yang menyembelih. Maka untuk orang yang saya titipi, tidak ada hukum yang berlaku padanya. Silahkan dia potong rambut dan sebagainya. Tapi saya akan berkurban, dimanapun saya berada, saya harus menahan sampai hewan kurban saya disembelih. Jelas ya? Baik. Jadi ini makna dari hadis. Kemudian yang ketujuh, tentang masalah memotong rambut, kuku dan kulit ini juga hal yang berlaku ya pada segala keadaan, kecuali kalau keadaan yang memang darurat. Keadaan darurat. Ya, misalnya seorang terpotong kukunya, kalau tidak dicabut, maka akan membahayakannya, akan menyiksanya. Maka tidak ada masalah, dia lanjutkan, dia potong. Iya. Sebab di musim haji saja dibolehkan. Ya. Padahal di musim haji itu larangan-larangan lebih berat, sampai ada dendanya bagi siapa yang melanggar. Bersama dengan itu dibolehkan dalam keadaan darurat. Maka tentunya di penyembelihan kurban itu adalah hal yang lebih dibolehkan. Kemudian di halaman 56 saya terangkan syarat-syarat penyembelihan. Ya, sebenarnya syarat-syarat penyembelihan ini terkait di dalam hukum seputar menyembelih. Ya, tapi karena penyembelihan kurban ya diperlukan etika dan tata cara penyembelihan, maka saya sebutkan di sini syarat-syarat penyembelihan, dan di pembahasan berikutnya saya sebutkan beberapa hukum terkait dengannya. Saya sebutkan di sini ada 10 syarat. Sembelihan itu dianggap sebagai sembelihan yang syah. Syarat yang pertama, hendaknya penyembelih adalah orang yang waras dan mumayyiz. Jadi si penyembelih dia harus orang yang waras. Keluar darinya orang yang tidak waras. Sebab orang yang tidak waras, dia tidak tahu apa yang disembelih. Ya. Kemudian harus mumayyiz. Mumayyiz ini adalah anak yang kalau dia ditanya, dia memahami apa yang ditanyakan dan bisa menjawab. Itu mumayyiz namanya. Ya. Dasar tentang ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, illa ma dakkaitum. Ketika disebutkan hewan sembelihan yang diharamkan, kemudian disebut yang dihalalkan, kecuali apa yang kalian lakukan tazkiyah padanya. Tazkiyah itu adalah yang disembelih. Ya. Dan dimaklumi penyembelihan itu disertai dengan maksud dan kehendak. Ya, maksud dan kehendak ini tidak tergambar pada orang yang tidak waras dan tidak tergambar pada orang yang tidak mumayyiz. Karena itu disyaratkan dia harus waras dan mumayyiz. Ini syarat yang pertama. Dan syarat ini tidak ada silang pendapat di kalangan ulama. Kemudian syarat yang kedua, si penyembelih haruslah seorang muslim atau seorang kitabi, orang yang bernisbah kepada Yahudi atau Nasrani, dan penyembelihan mereka berdasarkan tuntunan kitab mereka. Jadi penyembelihan yang dihalalkan kalau muslim yang menyembelih, kalau muslim jelas. Demikian pula kitabi, ahlul kitab, Yahudi atau Nasrani menyembelih, kalau penyembelihannya sesuai dengan cara kitab mereka, itu juga dihalalkan. Dalil halalnya adalah ayat di surah Al-Maidah, "Al-yawma uhilla lakumut thayyibat wa ta'amul ladina utul kitaba hillun lakum
wa ta'amukum hillul lahum. Pada hari ini telah dihalalkan bagi kalian yang baik-baik. Makanan ahlul kitab sebelum kalian adalah halal bagi kalian, dan makanan kalian adalah halal bagi mereka. Jadi sebut makanan mereka halal bagi kita, dan makanan kita halal bagi mereka. Iya. Demikian pula telah syah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau memakan sembelihan perempuan Yahudi yang menghadiahkan kambing kepada Nabi, walaupun diketahui setelah itu kambing itu ditaruhi racun oleh si perempuan Yahudi ini. Ya. Dia mengatakan kalau kamu bukan Nabi pasti kamu akan mati. Dia hanya mau menguji. Kalau Nabi dia makan tidak akan mati. Ya. Nabi memakannya dan beliau tidak terpengaruh dengan racun itu, walaupun racun itu ada membekas pada diri beliau dan itu yang mewarnai sakit beliau di akhir hayatnya. Tapi yang menjadi pendalilan di sini bahwa beliau memakan dari sembelihan perempuan Yahudi ini, menunjukkan bahwa itu adalah halal. Tapi ingat, ini kalau disembelih dengan cara ahlul kitab. Adapun kalau mereka menyembelih tidak dengan cara mereka, ya, dia sembelih misalnya dengan nama berhala, ya maka ini tidak halal. Ya, sebab ahlul kitab sebelumnya mereka menyembelih dengan nama Allah. Demikian pula kalau mereka sembelih misalnya dengan cara yang banyak ditekuni sekarang, dengan cara disetrum atau cara dipecahkan kepalanya, itu bukan cara ahlul kitab. Maka itu tidak dihalalkan. Kemudian syarat yang ketiga, si penyembelih memaksudkan penghalalan lewat sembelihan. Jadi dia memaksudkan tazkiyah. Ya, jadi penyembelihan itu adalah penghalalan. Jadi ketika seorang menyembelih, dia sembelih, dia maksudkan untuk menghalalkan hewan ini bisa dimakan. Adapun kalau dia tidak memaksudkan penghalalan, ini tidak syah. Misalnya ada ayam misalnya, ya, terus mematuknya, ya, mengganggu. Akhirnya dia ambil pisau, dia membela dirinya. Ya. Kemudian dia memotong leher ayam tersebut. Ya, ayamnya mati. Ya. Di sini walaupun dia baca, misalnya dia baca basmalah, ya, tapi dia maksudkan membela diri bukan penghalalan, itu tidak syah. Jadi harus dia maksudkan penghalalan. Kemudian yang keempat dari syarat menyembelih, ya, seorang tidak boleh menyembelih untuk yang bukan Allah. Ya. Yakni tidak menyembelih untuk berhala, kuburan, tempat yang dikeramatkan dan sejenisnya. Karena Allah berfirman menjelaskan di antara sembelihan yang diharamkan, wa ma dzubiha 'alan nusuk. Ya. Dan segala sesuatu yang disembelih untuk berhala. Dan juga Rasulullah bersabda, la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat siapa yang menyembelih untuk selain Allah. Kemudian syarat yang kelima, penyembelihan harus dilakukan dengan membaca nama Allah. Harus membaca nama Allah. Ya, Allah berfirman, "Fakulu mimma dzukira smullahi 'alaihi in kuntum bi ayatihi mu'minin." Makanlah apa yang disebut, makanlah segala daging hewan yang disembelih dengan menyebut nama Allah jika kalian beriman kepada ayat-ayatnya. Ya. Dan juga saya sebutkan ayat larangan menyembelih segala sesuatu yang tidak disebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi harus disebut nama Allah. Ya, paling kurang dia membaca basmalah. Paling kurang dia membaca basmalah. Dan kalau dia ingin lengkap dia membaca bismillah Allahu akbar. Ya. Dan akan saya sebutkan tuntunan lain dalam masalah bacaan. Kemudian di sini ada sebuah pembahasan saya terangkan di sini tentang orang yang lupa membaca basmalah. Ya. Dia ditugasi memotong sembelihan. Ya. Karena potongannya banyak, ya. Ada kambing di depannya bismillah, bismillah, bismillah. Lewat kambing akhirnya dia hanya ingat memotongnya saja, lupa baca basmalahnya. Sekarang hewan yang dipotong ini oleh orang yang lupa baca basmalah, halal atau tidak? Ini saya sebutkan pembahasan di sini dan saya kuatkan bahwa pendapat kebanyakan ulama itu lebih tepat untuk dipegang. Bahwa sembelihan orang yang lupa membaca basmalah itu hukumnya halal. Ya, sebab dia lupa dan orang yang lupa tidak dibebani. Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ya. Dan di dalam sebuah hadis dari Aisyah, satu kaum datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan mereka menyebutkan bahwa mereka mendapatkan hadiah daging. Kami tidak tahu daging ini disembelih menyebut nama Allah atau tidak. Ya, kata Nabi,
kalian baca nama Allah dan silahkan kalian makan. Ya. Jadi orang ini ragu, ini dibaca bismillah atau tidak. Makin ragu seperti ini saja, Nabi memerintah untuk membuang keraguan. Sepanjang sembelihan itu berasal dari orang yang syah sembelihannya, asalnya syah untuk dimakan, silahkan baca basmalah dan asalnya halal. Kecuali yakin ya bahwa itu sembelihan tidak menyebut nama Allah, baru haram untuk dimakan. Ya, demikian pula lupa. Kalau seorang lupa maka sembelihannya insyaallah taala tetap dianggap halal. Kemudian yang keenam dari syarat penyembelihan, seorang tidak boleh melafazkan nama apapun selain nama Allah. Jadi harus disebut nama Allah saja. Ya. Kalau disebut misalnya nama berhala, ya, ataupun dia sebut nama malaikat, nama nabi, maka ini tidak halal. Sebab ini namanya mempersekutukan Allah. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bih." Ya. Telah diharamkan bagi kalian bangkai, darah, daging babi dan apa yang disembelih untuk selain nama Allah. Ya, kalau disebut diihlal, disebut nama selain nama Allah, siapa saja itu tidak halal. Ya, ini ayat dari surah Al-Maidah ya. Dan ayat yang seperti ini banyak dalam Al-Quran. Ada beberapa ayat. Ada di surah Al-Baqarah, di surah Al-Maidah, di surah An-Nahl. Ya. Yang ketujuh, syarat yang ketujuh, hewan harus disembelih dengan menggunakan benda tajam. Ya. Benda tajamnya bisa berupa besi, kayu, kaca, ataupun benda yang lain. Ya. Tapi harus diingat bahwa benda tajam itu bukan berupa gigi atau kuku. Sebab kalau dia dari gigi atau kuku, itu dilarang oleh Nabi. Menyerupai orang-orang kafir. Ya. Sebab kuku itu pisaunya orang-orang Habasyah. Dan gigi, dia adalah tulang. Dan tulang itu makanannya jin. Tidak boleh dipakai untuk menyembelih. Ya, ukurannya apa saja yang merupakan benda tajam. Karena itu Nabi bersabda, ya, dalam hadis Rafi bin Khadij riwayat Bukhari dan Muslim, beliau bersabda, ma anharad dam wa dzikra smullahi faqul. Apa yang sesuatu itu, segala sesuatu yang tertuangkan darah dan telah disebut nama Allah terhadapnya, maka makanlah. Ya, kalau sudah disembelih, mengalir sudah darah darinya dan disebut nama Allah, kita boleh untuk memakannya. Jadi disebut dengan benda tajam. Dan di sini saya sebutkan sebuah hadis yang sangat indah sekali, mempunyai banyak kandungan fikih. Hadisnya dalam riwayat Bukhari tentang kisah seorang budak perempuan milik Ka'ab bin Malik. Ya, budak perempuan ini mengembala kambing pada suatu tempat. Lalu kambing tersebut tertimpa musibah. Kemudian perempuan tersebut memecah batu, lalu menyembelih kambing itu menggunakan batu. Ya. Kejadian ini diceritakan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Nabi memerintah mereka untuk memakan kambing tersebut. Artinya kambingnya halal. Ya. Hadits yang mulia ini oleh Ibnu Qudamah disebutkan 7 faedah. Disebutkan 7 faedah. 7 faedah ini boleh kita cermati. Yang pertama, kata Ibnu Qudamah, pembolehan perempuan untuk menyembelih. Sebab ini budak perempuan, dia menyembelih. Kemudian yang kedua, kata Ibnu Qudamah, pembolehan budak perempuan untuk menyembelih. Yang pertama tadi pembolehan perempuan, namanya perempuan secara umum ya, boleh menyembelih. Kemudian yang kedua, pembolehan untuk budak perempuan menyembelih. Kemudian yang ketiga, pembolehan perempuan haid untuk menyembelih. Sebab di dalam hadis Nabi hanya disebutkan perempuan yang menyembelih. Ya, Nabi tidak tanya dia haid atau tidak. Ini menunjukkan haid tidak berpengaruh. Andai kata berpengaruh, Nabi pasti tanya. Ya. Nabi pasti menanyakan, sebab ada pengaruh dalam hukum. Dan tidak mungkin Nabi meninggalkan sesuatu yang memberikan pengaruh. Ya, karena itu Ibnu Qudamah mengambil pendalilan perempuan yang haid, ya, atau tidak haid boleh saja menyembelih. Kemudian yang keempat, pembolehan penyembelihan dengan menggunakan batu. Ya, sepanjang batu itu tajam, bisa mengalirkan darah. Kemudian yang kelima, pembolehan menyembelih hewan yang dikhawatirkan akan mati. Ya, kalau dikhawatirkan mati, dia belum mati, boleh disembelih dan itu halal. Kemudian yang keenam, pembolehan penyembelihan oleh orang yang bukan pemilik hewan, bila hewan tersebut dikhawatirkan mati. Kalau misalnya ada hewan, ya, terkapar di jalan sudah hampir mati, dia boleh saja menyembelih tanpa seizin pemiliknya. Tidak perlu dia tanya, ini mana pemiliknya. Ya. Dan si pemilik tidak boleh menuntut dia. Oh, kamu harus ganti, saya tidak terima, kenapa dipotong? Ya. Jelas ya? Sebab Nabi SAW ya, menunjukkan boleh untuk dimakan. Kemudian yang ketujuh, halal sembelihan orang yang bukan pemilik hewan. Jadi kalau dia sembelih, itu halal. Walaupun bukan dia yang memilikinya.
Ya sisa masalah hewan itu saja, dagingnya dia boleh untuknya atau tidak itu saja. Ya, kalau dia bukan pemiliknya, dagingnya nggak boleh diambil. Adapun masalah sembelihan, sembelihannya adalah halal. Baik, kita kembali kepada syarat. Syarat yang ke-8, jadi saya sudah sebutkan 7 syarat ya. Syarat yang ke-8, darah telah mengalir dari hewan sembelihan. Ya, kalau disembelih harus ada darah yang mengalir dari hewan. Ya. Baik, harus ada darah yang mengalir. Ya. Kalau unta cara menyembelihnya itu yang cara berdirikan. Berdiri 3 kakinya, 1 kakinya diikat pakai iqal. Ya, kita biasa lihat yang dipakai orang Arab itu di atas kepala. Nah, itu iqal. Itu dulunya biasanya dipakai untuk apa? Ya, mengikat kaki unta. Ya, dan unta ini masya Allah, memang betul firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat." Tidakkah mereka melihat kepada unta bagaimana ia dicipta? Betul banyak keajaiban pada unta ini. Ketika akan disembelih juga, ya, gampang diperintah. Ya, tapi kalau dia marah juga luar biasa. Ya, jelas ya. Jadi berdiri dan ketika akan disembelih, unta itu hanya disembelih di pangkal lehernya. Ya, dan mendekati badannya. Ya. Mengalir darinya darah, kemudian dia akan rubuh jatuh. Ini unta. Adapun sapi dan kambing, sunnahnya dibaringkan. Ya, baik. Kalau sudah disembelih mengalir darah, apa ukuran? Ya, apa yang harus terpotong darinya? Saya terangkan di sini bahwa ada silang pendapat di kalangan para ulama. Tapi kalau kita memotong 4 perkara, ini sudah meyakinkan kita sudah keluar dari silang pendapat. Jadi potonglah 4 perkara. Yang pertama adalah kita memotong kerongkongan yang merupakan saluran nafas. Yang kedua tenggorokan yang merupakan saluran makan dan minum. Yang ketiga dan keempat 2 urat tebal yang berada di sekitar kerongkongan dan tenggorokan. Jadi kalau sudah terpotong 4 ini sudah halal dimakan, tidak ada silang pendapat. Ada sebagian ulama yang mengatakan cukup 2, ada yang mengatakan cukup 3. Ya. Jelas ya? Karena itu saya katakan kalau dia potong 4 itu sudah cukup. Sudah cukup. Ya. Tapi jangan ada yang dia potong sampai lepas kepalanya ya. Ya. Ini akan datang pembahasannya tentang makruhnya. Ya, tentang makruhnya. Baik, syarat yang ke-9, hendaknya orang yang menyembelih diizinkan secara syar'i untuk menyembelih. Ya. Jadi izin itu bagi pemilik, dan izin itu kalau hewan tersebut tidak terkait dengan hak Allah. Ya. Misalnya dia hewan di tanah haram, itu tidak terkait dengan hak Allah, tidak boleh diburu, ada larangan. Ya. Kemudian syarat yang ke-10, hendaknya penyembelihan terjadi pada saat hewan masih hidup. Ya, kalau hewannya sudah mati disembelih, ya, itu tidak berguna sebab dia sudah menjadi bangkai. Kemudian saya terangkan di halaman 106 beberapa hukum seputar penyembelihan. Yang pertama saya sebutkan tidak boleh melafadzkan niat, sebab niat itu letaknya dalam hati. Ada pun membaca Bismillah Allahu Akbar kemudian doa, itu lain lagi, bukan niat itu namanya bacaan. Yang namanya niat letaknya dalam hati. Kemudian yang kedua saya terangkan tentang disunnahkannya menghadap kiblat. Sebab ini terdapat dalil-dalil umum tentang sunnahnya dan juga ini yang dilakukan oleh Ibnu Umar dari kalangan sahabat, tidak ada yang menyelisihinya. Kemudian yang ketiga saya terangkan setelah membaca basmalah disunnahkan seorang membaca takbir. Jadi dia membaca bismillah itu kadar syahnya. Dia baca bismillah sudah syah. Kalau dia tambah bismillah Allahu Akbar atau bismillah wallahu akbar, maka itu lebih afdal, lebih utama. Kemudian yang keempat saya terangkan bahwa seseorang boleh berdoa, menambah doa setelahnya. Dia berkata Allahumma anni wa an ahli baiti misalnya. Ya Allah ini untuk saya dan untuk keluargaku. Misalnya dia diwakilkan, dia berkata Allahumma hada an fulan, dia sebut namanya si fulan dan si fulan. Misalnya, boleh saya. Ya, sebab Nabi melakukannya. Tapi ini pembolehan, bukan kewajiban. Tidak mempengaruhi hukum apa? Hukum kurban. Jadi kalau tidak disebut nama, ya, itu sudah syah dan sudah teranggap bagi orang yang berkurban. Kemudian yang kelima, ya, saya ingatkan di sini tentang wajibnya berbuat baik kepada hewan sembelihan. Ya, sebab ini perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari perbuatan baik dan rahmat terhadap hewan, ya, tidak boleh memperlihatkan pisau di depannya ketika akan disembelih. Dan tidak boleh menyembelih hewan disaksikan oleh hewan yang lainnya. Ya, ini semuanya tidak masuk dalam perbuatan rahmat. Kemudian yang ketujuh, disunnahkan membaringkan hewan yang disembelih. Ini kalau dia kambing dan sapi. Kalau unta disunnahkan berdiri. Ya. Kemudian yang kedelapan, si penyembelih disunnahkan untuk meletakkan kakinya di badan dekat leher sapi atau kambing yang akan disembelih.
Sebab ini akan lebih memudahkan untuk memotong dan akan lebih menyejukkan bagi hewan tersebut. Iya, dan saya sebutkan dalil-dalilnya di sini ya. Kemudian yang ke-9 saya terangkan bahwa terputusnya hewan sembelihan ya, ketika disembelih itu adalah makruh. Ya, karena dikhawatirkan hewan tersebut mati bukan karena penyembelihan, melainkan karena lehernya terputus. Jelas ya? Jadi sunnahnya disembelih jangan terputus lehernya. Jangan terputus lehernya. Kapan lehernya terputus, hukumnya dirinci. Kalau misalnya setelah lehernya terputus, hewannya masih bergerak-gerak, ya, sampai dia mati, ini menunjukkan dia mati karena lehernya yang mati karena penyembelihan. Adapun kalau lehernya terputus langsung mati tidak bergerak, ini menunjukkan bahwa dia mati karena lehernya terputus, dan itu terhitung bangkai. Tidak terhitung syah hewannya seperti itu. Iya, dan ini peringatan ya kalau di Indonesia, masya Allah, yang orang-orangnya ahli menyembelih. Ya. Tapi di sebagian negeri, ya, seperti pengalaman dulu di Yaman, ya, saya pernah menyembelih ayam, tidak putus lehernya. Ya, anak-anak Yaman menertawai, katanya ini orang tidak tahu menyembelih. Ya, sebab biasanya mereka sembelih ayam itu sampai putus lehernya. Ya, baik. Ya, itu kesalahan ya. Kemudian saya terangkan di sini di pembahasan yang ke-10 bahwa penyembelihan itu boleh dilakukan di malam hari. Ya, sebab tidak ada dalil yang kuat yang melarang tentang hal itu. Kemudian yang ke-11 saya terangkan bahwa setiap orang yang menyembelih udhiyahnya masing-masing. Ya. Setiap orang sebaiknya menyembelih udhiyahnya masing-masing. Itu yang paling afdal. Sebab Nabi beliau menyembelih dengan tangannya sendiri. Dan boleh diwakilkan sebab Nabi juga pernah menyembelih hewan yang sangat banyak, lebihnya diwakilkan kepada Ali bin Abi Thalib untuk menyembelihkannya. Kemudian yang ke-12, hewan udhiyah ya, tidak boleh dijual, baik daging, kulit maupun bagian yang lainnya. Ya. Dan apabila dia menggunakan jasa tukang penyembelih, maka hendaknya dia memberikan si orang yang menyembelih itu, tukang sembelih itu dia berikan upah tersendiri, tidak ada upah tersendiri bukan dari hewan kurban. Ya, bukan dari hewan kurban. Dan ini biasa kita saksikan ya. Kadang kulit dijual oleh orang yang berkurban, atau kadang dia sewa penyembelih, imbalannya dikasih kulit. Ini tidak boleh. Harusnya kalau dia menyembelih ditanya, berapa biaya sembelihan? Dikatakan 30.000, kasih 30.000. Ya, jelas ya? Supaya biaya lain daripada hewan sembelihan. Kalau misalnya orang yang menyembelih miskin ingin diberi, tidak ada masalah, kasih daging. Ya, tapi upah jangan sampai diberi dari apa? Dari hewan kurban. Sebab Nabi SAW memberikan ketentuan di dalam hal ini. Kata Ali bin Abi Thalib, amarani Rasulullah SAW an aquma ala badani wa natasaddaqa bilahmihi wa juludiha wa ajillatiha wa la'utiyal jazzara minha. Qala nahnu nu'tihi min indina. Kata beliau, Rasulullah memerintah saya untuk mengurus unta-unta beliau. Juga beliau memerintah saya untuk bersedekah dengan daging, kulit dan sesuatu yang dipakai di punggung unta. Serta beliau memerintah saya agar saya tidak memberi upah sembelihan itu kepada tukang sembelih. Beliau berkata, kami akan memberi dia dari sisi kami. Maksudnya diberi khusus dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Jadi kalau misalnya kulit mau dijual, orang yang berkurban tidak boleh menjualnya. Yang boleh menjual itu adalah orang yang diberi. Ya. Kulitnya saya beri kepada orang miskin, ya. Saya beri kepada tetangga, kerabat. Dia mau jual kulitnya silahkan. Ya. Tapi saya sendiri yang berkurban tidak boleh saya menjual. Tidak boleh saya menjualnya. Baik, yang ke-13, ya, perempuan baik suci maupun haid, anak kecil mumayyiz itu boleh untuk menyembelih. Anak kecil pun boleh menyembelih kalau dia mumayyiz. Ya. Sembelihannya syah dengan syarat-syarat yang telah kita sebutkan. Adapun orang yang buta, makruh hukumnya dia menyembelih. Ya. Walaupun kadang syah sembelihannya, tapi makruh. Sebab mungkin saja dia akan menyakiti sembelihan itu. Ya. Kemudian yang ke-14, hewan yang memang dasarnya haram untuk dimakan, hukumnya tetap haram. Walaupun disembelih tidak akan menjadi halal. Ya. Walaupun disembelih tidak menjadi halal. Kemudian hewan disyaratkan yang disembelih, yang syarat penyembelihan ini berlaku untuk hewan darat. Adapun hewan laut itu tidak harus disembelih. Tidak harus disembelih. Kemudian saya ingatkan di sini bagi hewan yang misalnya sulit untuk ditaklukkan karena dia terlalu liar, ya, maka ditebas bagian apapun dari hewan itu sampai dia mati tidak ada masalah. Ya. Sebab ini pernah terjadi di masa Nabi, ada unta yang akan disembelih, dia ribut kemudian lari. Ya. Maka seorang sahabat melemparnya dengan panah sampai dia mati. Maka Nabi SAW berkata, sungguhnya hewan-hewan ini punya kebuasan seperti ini. Kalau terjadi keadaan seperti ini, lakukan seperti itu. Ya. Lakukan seperti itu. Baik. Kemudian di sini di pembahasan yang ke-116, saya terangkan seputar memakan dan membagi
daging hewan kurban. Kesimpulan dari pembahasan bahwa hewan kurban itu harus ada yang dimakan, harus ada yang dibagikan, dan harus ada yang dihadiahkan. Ya. Jadi kalau misalnya dia menghadiahkan seluruhnya, dia sedekahkan seluruhnya, ini bukan hal yang afdal. Afdalnya dia makan sebagian dari apa? Sembelihannya. Sebab Nabi, manusia yang paling afdal, bersama dengan itu, beliau juga memakan sebagian dari apa? Sembelihannya. Ya. Menunjukkan ini yang paling afdalnya dan paling utamanya. Ya. Kemudian memang ada sebagian hadis yang melarang menyimpan daging kurban lebih dari 3 hari, disimpan di rumah. Ya, tapi hadis-hadis ini adalah hadis yang sudah mansukh, sudah terhapus hukumnya. Diterangkan oleh hadis yang lain bahwa Nabi pernah memakan hewan bekal kurbannya sampai beliau tiba di Madinah, dan dilalui perjalanan ke Madinah 8 hari. Ya, 8 hari. Ini menunjukkan bahwa hukum telah terhapus. Hukum telah terhapus. Itu hukum disyariatkan di awal-awal Islam, kemudian telah dihapus. Baik, ini akhir dari pembahasan yang terkait dengan kurban. Kemudian dari halaman 120 dan seterusnya sampai 160 itu saya uraikan tentang keutamaan 10 hari Dzulhijjah. Saya uraikan di sini 2 ayat yang menjelaskan tentang keutamaan 10 hari Dzulhijjah. Ya, dan ayat yang berbunyi walayalin ashr di surah Al-Fajr, banyak para ulama yang menafsirkan itu adalah malam Dzulhijjah. Malam Dzulhijjah. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat, dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari-hari yang telah dimaklumi. Hari-hari yang telah dimaklumi ini yang dimaksud adalah hari-hari Dzulhijjah sebagaimana ditafsirkan oleh sejumlah ahli tafsir. Ya. Sampai sebagian ahlul ilm menyimpulkan bahwa itu adalah hari yang paling afdal. Ya, hari-hari 10 hari Dzulhijjah adalah yang paling utama. Karena di dalam 10 hari Dzulhijjah ini terdapat pokok-pokok ibadah tidak ada di hari-hari yang lainnya. Di hari-hari Dzulhijjah terdapat salat, puasa, sedekah, haji, dan ini tidak terjadi di hari-hari yang lainnya. Ya. Dan di antara dalil yang menunjukkan keutamaannya adalah hadis yang mulia dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam al-ashr." Tidak ada suatu hari pun yang amalan salih pada hari-hari itu lebih dicintai oleh Allah daripada 10 hari ini. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, walal jihad fi sabilillah?" Sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, tidak pula dilebihi oleh jihad di jalan Allah?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Walal jihad fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dhalika bi syai'." Ya, tidak pula jihad di jalan Allah kecuali orang yang keluar berjihad dengan jiwa dan hartanya, kemudian dia tidak kembali lagi dengan sesuatu apapun dari hal tersebut. Jadi Nabi terangkan bahwa beramal pada 10 hari Dzulhijjah ini lebih utama daripada jihad. Ya, kecuali kalau dia berjihad dengan harta dan jiwanya gugur di medan tempur, itu baru dia lebih utama. Jadi beramal di 10 hari ini semuanya utama, 10 hari ini. Dan dimaklumi ya, penggunaan 10 hari maksudnya hari bersama malamnya. Hari bersama malamnya. Ya, karena itu saya sebutkan di sini dari fikih hadis yang mulia ini, ya, banyak sekali pelajaran yang bisa diambil. Yang pertama menunjukkan keutamaan beramal pada 10 hari awal Dzulhijjah, sehingga keutamaan beramal pada hari-hari tersebut tidak terkalahkan oleh amalan apapun pada selain hari-hari, termasuk jihad di jalan Allah. Ya, kecuali jihad termasuk jihad yang tidak mengakibatkan seorang itu mati syahid karenanya. Ya. Karena itu para ulama seperti Abu Utsman An-Nahdi mengatakan para sahabat dan para tabi'in mengagungkan 3-10. Ya, mereka mengagungkan 3-10. 10 yang pertama 10 hari terakhir di bulan Ramadan. 10 yang kedua 10 hari pertama di awal Dzulhijjah. 10 yang ketiga adalah 10 hari pertama dari bulan Muharram. Jadi maklumi Muharram adalah tempat yang paling afdal berpuasa. Ya, tempat yang paling afdal berpuasa. Kemudian yang kedua, keterangan bahwa amalan salih pada 10 hari pertama Dzulhijjah lebih utama daripada amalan salih yang bukan hari-hari tersebut, menunjukkan segala amalan salih dilipat gandakan. Jadi semua amalan salih dilipat gandakan. Ya. Kemudian frasa amalan salih dalam hadis, kata al-amalus salih, ya, ini konteksnya umum, seluruh jenis amalan salih yang disyariatkan. Apakah itu berupa pelaksanaan haji, puasa Arafah, ya, berkurban, berpuasa, memperbanyak takbir, ya,
Dia menyambung silaturahmi, berbakti kepada orang tuanya, mengunjungi keluarganya, mengunjungi orang sakit dan selainnya, semuanya masuk dalam amalan saleh. Di 10 hari Dzulhijjah itu lebih dilipat gandakan. Ya. Kemudian dalam hal memperbandingkan keutamaan, yang mana lebih utama? 10 hari pertama Dzulhijjah atau 10 malam terakhir di bulan Ramadan? Ini ada dua pendapat di kalangan para ulama. Kebanyakan para ulama merinci begini. Dari hari, maksudnya siangnya, yang paling utama adalah 10 hari awal Dzulhijjah. Kalau malam, yang paling utama adalah 10 malam akhir Ramadan. Ini pendapat kebanyakan ulama. Kalau Ibnu Rajab tidak. Ibnu Rajab memandang secara mutlak 10 awal pertama Dzulhijjah lebih utama di antara seluruh hari yang lainnya dalam setahun, termasuk Ramadan. Ya, karena memang konteks hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan hal yang seperti itu. Yang jelas ini saya uraikan, sengaja saya uraikan, ya, untuk menunjukkan kepada kita bahwa 10 hari ini adalah 10 hari yang agung. Sangat merugi seorang hamba kalau dia melewati hari-hari itu, ya, tidak dengan amalan yang salih, tidak digunakan hari-hari itu dengan kebaikan. Makanya setelahnya saya sebutkan amalan-amalan yang disyariatkan di 10 hari ini. Di antara yang disyariatkan saya sebutkan di halaman 128, syariat puasa pada awal Dzulhijjah. Saya bawakan hadits di sini sebagai landasan tuntunan dari sebagian istri Nabi bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berpuasa pada hari Asyura, pada 9 hari Dzulhijjah. Jadi beliau berpuasa pada hari Asyura dan 9 hari Dzulhijjah. Tanggal 1 pagi, tanggal 9. Beliau berpuasa. Dan ini hadis sahih. Hadis sahih. Ya. Sebagian ulama ada yang memandang bahwa tidak disyariatkan berpuasa kecuali hari Arafah saja. Ya, mereka berdalilkan dengan hadits Aisyah. Hadits Aisyah saya sebut juga di halaman 129. Aisyah berkata, ya, ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sha'iman fil ashri qat. Saya tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa pada 10 hari awal Dzulhijjah. Ya, untuk hadits Aisyah ini jawabannya bahwa Aisyah berucap itu sebatas pengetahuan beliau. Ya. Adapun sahabat yang lain, mereka menetapkan bahwa Nabi berpuasa. Ya, dan yang menetapkan punya tambahan ilmu tidak diketahui oleh orang yang menafikan. Dan kaidahnya dalam ilmu ushul fikih, al-musbit muqaddam 'ala an-nafi. Orang yang menetapkan lebih didahulukan daripada orang yang menafikan. Ya, karena itulah kebanyakan ulama, ya saya bawakan di sini ucapan para ulama dalam mengkompromikan dua hadis bahwa berpuasa tanggal 1 sampai tanggal 9 itu tetap disyariatkan. Tetap disyariatkan. Kemudian dari syariat juga, saya sebutkan di halaman 132, disyariatkan memperbanyak tahlil, takbir, dan tahmid. Ya, ini sengaja saya beri judul pembahasan tersendiri, sebab banyak dari kaum muslimin memahami takbir, tahlil, dan tahmid itu nanti kalau mau lebaran atau malam lebaran. Ya. Dan biasanya kaum muslimin bertakbir sampai hari-hari tasyrik. Selesai hari tasyrik. Itu pun takbirnya hanya di belakang sholat saja. Dan ini kurang dalam menerapkan sunnah. Sunnahnya bertakbir itu dari tanggal 1 mulai masuk Dzulhijjah sudah disyariatkan bertakbir, bertahlil, bertahmid, memperbanyak. Ya. Dan ini berdasarkan hadits Ibnu Umar, ya. Riwayat Ahmad dan selainnya. Kata Ibnu Umar, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin a'zama 'inda Allah wa la ahabba ilayki min al-'amali fihinna min hadhihi al-ayyamil 'ashr." Kata beliau, tidak ada hari-hari, tidak ada suatu hari pun yang amalan pada hari itu lebih agung di sisi Allah. Dan tidak pula ada yang lebih dicintai oleh Allah melebihi 10 hari awal Dzulhijjah ini. Karena itu kata Nabi, fa'aksiru fihinna minat tahlili wat takbiri wat tahmid. Oleh karena itu perbanyaklah tahlil, takbir dan tahmid pada hari-hari. Jadi awasannya Nabi sudah mensyariatkan untuk memperbanyaknya di awal hari Dzulhijjah. Iya. Kemudian saya bawakan di sini asar dari Ibnu Abbas, juga datang dari Ibnu Umar. Ya, mereka bertakbir di awal-awal Dzulhijjah. Mereka berdua masuk pasar bertakbir, membesarkan takbirnya. Karena mereka berdua, dua sahabat yang menjadi panutan umat, maka orang-orang di pasar ikut bertakbir. Ya, heboh pasar itu dengan takbir. Ya. Abdullah bin Umar dan Ibnu Mas'ud diikuti oleh manusia. Diikuti oleh manusia. Maka ini hendaknya sunnah perlu dihidupkan. Perlu dihidupkan. Sebab dia adalah hari-hari kita mengagungkan Allah dan membesarkannya. Simbol Allah harus nampak di hari-hari tersebut. Harus nampak di hari-hari tersebut. Ya, dan saya juga merinci di sini tentang masalah takbir. Bahwa takbir itu ada dua macam. Ada takbir mutlak dan ada takbir yang muqayyad, terikat.
Takbir yang mutlak ini diucapkan dari tanggal 1 sampai tanggal 13 Dzulhijjah, di mana saja, kapan saja. Dan takbir yang muqayyad itu adalah takbir setelah tanggal 10. Setelah sholat Id, dari sholat duhur sampai hari terakhir di hari tasyrik, selepas sholat disyariatkan untuk bertakbir, bertahlil, bertahmid. Seperti yang biasa kita lihat di masjid-masjid kaum muslimin ada takbir, ya, itu adalah hal yang bagus, hal yang telah dicontohkan dan dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja perlu digarisbawahi bahwa Nabi hanya mensyariatkan takbir, yakni perintah pada setiap orang bertakbir, bukan dia bertakbir bersama-sama dipimpin oleh satu orang, tidak. Tapi setiap orang bertakbir pada dirinya, membesarkan dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di halaman 136 saya sebutkan keutamaan puasa Arafah. Ya, bahwa puasa Arafah ini dari keutamaannya yukaffiru sanatal madiyah wal baqiyah. Puasa tersebut menggugurkan dosa tahun yang lalu dan tahun tersisa. Ya, subhanallah. Kalau seorang merasa sepanjang tahun banyak melakukan dosa, dengan puasa Arafah ini menggugurkan dosa tahun lalu dan tahun apa? Yang tersisa. Ya. Demikian pula saya sebutkan riwayat hadits yang lainnya semakna dengannya. Dan saya beri catatan bahwa dosa yang dihapuskan ini adalah seluruh dosa selain dosa besar. Kalau dosa besar itu wajib bertobat, ada tobat khusus terkait dengannya. Dan itu menurut kebanyakan ulama. Kemudian saya terangkan juga bahwa puasa di hari Arafah ini sunnahnya itu berlaku untuk orang yang tidak di Arafah. Adapun siapa yang di Arafah berhaji, maka sunnahnya bagi orang yang berhaji dia tidak berpuasa. Tapi dia menyibukkan diri, memperkuat dirinya untuk memperbanyak ibadah dan doa di hari Arafah. Di hari Arafah. Ya, dan orang yang haji perlu banyak tenaga ya untuk melaksanakan aktivitas hajinya. Yang di luar, yang tidak melakukan haji, Allah muliakan mereka dengan puasa Arafah ini. Dengan puasa Arafah. Ya, kemudian di halaman 141, seterusnya ini panjangnya, saya uraikan pembahasan hadis ya tentang doa yang paling afdal diucapkan di hari Arafah. Sebenarnya siapapun berdoa, boleh saja berdoa apapun di Arafah. Saat yang bagus untuk berdoa. Ya. Tapi bacaan yang dibaca oleh Nabi, bacaan yang dibaca oleh Nabi dan para Nabi sebelum beliau, yaitu membaca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka ini doa yang hendaknya dibaca, diperbanyak di hari Arafah. Ya, diperbanyak di hari Arafah. Ya, dan khusus terkait dengan puasa Arafah. Puasa Arafah itu dilakukan walaupun pas bertepatan dengan hari Jumat. Ya, sebab sebagiannya menganggap kalau hari Jumat tidak boleh berpuasa. Boleh saja dia berpuasa, sebab dia berpuasa di situ bukan karena Jumatnya, tapi karena Arafahnya. Karena Arafahnya. Maka dia bertepatan hari Jumat pun tidak ada masalah. Ya, kemudian di pembahasan dari halaman 153 saya terangkan keutamaan hari Nahar. Ya, yaitu hadits Abdullah bin Qurab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'zamul ayyami 'inda Allah yaumun nahar thumma yaumul qar." Hari yang paling agung di sisi Allah adalah hari Nahar, kemudian hari Qar, hari menetap, yaitu hari ke-11 Dzulhijjah. Yang disebut dengan nama hari Al-Qar. Ya, hari itu dari tanggal 8 sampai tanggal 13 ada nama khususnya. Tanggal 8 disebut dengan nama hari Tarwiyah. Tanggal 9 disebut dengan nama hari Arafah. Tanggal 10 disebut dengan nama hari Nahar. Tanggal 11 disebut dengan nama Yaumul Qar, hari Al-Qar. Tanggal 12 disebut dengan nama Yaumun Nafaril Awal. Tanggal 13 disebut dengan nama Yaum An-Nafar As-Sari. Ini penamaan. Ya, penamaan-penamaan dinamakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang paling agungnya di seluruh hari dalam setahun, yang paling agungnya adalah hari Nahar. Ini yang paling agungnya. Ya. Dan ini perhatikan, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan a'zamul ayyam, hari yang paling agung. Dan kata paling itu menunjukkan tidak ada yang lebih baik daripada itu. Tidak ada yang lebih baik daripada itu. Iya. Kemudian di halaman 156 saya terangkan beberapa hukum seputar hari-hari tasyrik. Ya, saya terangkan apa hari-hari tasyrik itu. Bahwa hari-hari tasyrik yang dimaksud adalah tanggal 1, tanggal 11, 12 dan 13 Dzulhijjah. Itu yang disebut dengan hari-hari tasyrik. Ya, ada ayat yang sebut wadkurullaha fi ayyamin ma'lumat. Berzikirlah kalian menyebut nama Allah pada hari-hari yang berbilang. Hari yang berbilang ini
di kebanyakan ahli tafsir disebut hari-hari tasyrik. Dan di dalam hadits Nubayshah al-Hudali, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayyamut tasyrik ayyamu aklin wa syurbin." Dalam sebuah riwayat, "Wa dzikrin lillahi ta'ala." Hari-hari tasyrik adalah hari-hari makan dan minum. Dalam sebuah riwayat ditambah, serta hari-hari berzikir kepada Allah. Jadi hari-hari tasyrik, hari makan dan minum. Karena itu haram berpuasa. Tanggal 11, 12, 13, tidak boleh berpuasa. Berpuasa itu hanya disyariatkan tanggal 1 sampai tanggal 9 saja. Tanggal 10 juga haram berpuasa, sebab hari Id. Sebagaimana Idul Fitri juga haram berpuasa. Ya. Umat Islam ada 5 hari, dalam setahun tidak boleh berpuasa. Idul Fitri, Idul Adha, dan 3 hari tasyrik. Ini 5 hari. Selain daripada itu boleh berpuasa. Ya. Kemudian hari-hari tasyrik ini disyariatkan makan dan minum untuk menampakkan kegembiraan. Bukan menampakkan foya-foya dan berlebihan, tidak. Tapi menampakkan kebahagiaan, ya, kesenangan, ya, dan diberikan kelapangan kepada anak dan istri, kepada keluarga, tetangga, dan fakir miskin. Ya. Kemudian hari-hari tasyrik ini disyariatkan memperbanyak zikir kepada Allah. Dia hari berzikir. Ya. Ingat ya, karena itu merugi orang-orang yang di hari tasyrik, ya, dia kerjanya piknik, menghabiskan waktunya pada hal yang tidak bermanfaat. Ya. Dan ini adalah hal yang hendaknya seorang muslim dan muslimah, ya, menahan dirinya dari melewatkan waktu-waktu ibadah. Itu adalah nikmat Allah yang akan dipertanyakan. Ya. Kemudian, baik, ini ya akhir pembahasannya terkait dengan bahasa hari-hari tasyrik. Kemudian di halaman 160 dan seterusnya, saya terangkan hadis-hadis lemah seputar udhiyah. Ya. Saya di beberapa buku, ya, di buku ini, di buku pembahasan tentang Lailatul Qadri, ya, saya terangkan beberapa hadis lemah. Kalau saya pandang hadis lemah itu banyak bertebaran di masyarakat. Ya, sebab dia menyampaikan hadis, dia katakan Rasulullah bersabda. Padahal tidak syah dari Nabi. Itu artinya dia mengucapkan sesuatu yang bukan Nabi mengucapkannya. Karena itu wajar kalau diingatkan. Wajar kalau diingatkan. Ya. Dan saya bawakan di sini ada 9 hadis. Ya, walaupun masih banyak hadis yang lain, saya waktu karena tidak mencukupi waktu itu, saya hanya batasi pada 9 hadis. Mudah-mudahan di kesempatan yang lain insyaallah taala bisa dimasukkan hadis-hadis yang lainnya. Dan di sini ada banyak hadis ya yang sering kita dengarkan, seperti hadis yang setiap rambut dari kurban itu dapat 1 pahala. Itu ada kelemahan. Betul, ibadah kurban itu punya banyak keutamaan. Tapi tidak boleh digambarkan dengan sesuatu yang tidak digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, ini mungkin yang saya bisa sampaikan terkait dengan pembahasan buku ini. Dan saya bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung lagi Maha Mulia, yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Semoga apa yang kita dengarkan dan kita kaji dari buku ini bermanfaat untuk kita semua. Dan saya bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala keikhlasan dalam berucap dan beramal, dan semoga apa yang kita tulis dan apa yang kita baca dan apa yang kita dengarkan semuanya bermanfaat untuk kita semua, membawa berkah dan kebaikan untuk kita semua di dunia dan di akhirat. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih, wallahu taala alam.